Sebelumnya, Sioyan telah menggunakan tubuh api penghancur dan kemudian melancarkan serangan teratai api penghancur. Tetapi serangan itu tidak mampu melukai Hunyan. Oleh karena itu dia meminjam api surgawi roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu. Sioyan segera menyelimuti keduanya dengan api teratai pemurnian iblis, membuat kedua api surgawi itu langsung jinak karena takut pada kekuatan api surgawi peringkat tertinggi. Setelah itu, Sioyan mulai menggabungkan kedua api surgawi tersebut dengan 6 api surgawi lainnya. Ketika 8 jenis api surgawi menyatu, energi yang sangat ganas berguncang hebat dan nyaris meledak. Sioyan segera mengerahkan kekuatan spiritual alam surgawinya untuk menekan gejolak itu. Sementara Dauci di dalam tubuhnya mengalir deras tanpa henti. Konsumsi energinya meningkat berkali-kali lipat disalurkan. Tetapi perlahan sebuah teratai api 8 warna mulai terbentuk. Aura penghancur yang dipancarkannya begitu mengerikan, hingga bahkan Sioyan sendiri merasakan tekanan yang luar biasa dan takut. Api kemarahan Buddha yang tercipta dari 8 api surgawi benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di kejauhan, Hunyan yang sedang ditahan Raja Utara segera merasakan fluktuasi mengerikan itu. Wajahnya berubah serius, sementara tatapannya terpaku pada teratai api di tangan Sioyan sembari berkata, "Bocah ini benar-benar aneh. Baru Daoseng bintang 5 tetapi sudah mampu mengendalikan serangan sekuat ini." Kilatan niat membunuh melintas di mata Hunyan. Dia langsung menghantam Raja Utara dengan telapak tangan yang dahsyat hingga dada boneka itu penyok dan tubuhnya terpental ribuan kaki sebelum menghantam bumi. Hunyan melesat lurus ke arah Sioyan. Ia lalu segera menyerang dengan pilar Dauci kekuatan penuh, tetapi Hunyan menghancurkannya hanya dengan satu kibasan lengan. Watua Senong melesat maju sembari melepaskan teknik telapak tangan racun merah. Kedua telapak tangannya berubah merah menyala dan dihantamkan ke arah Hunyan dengan kekuatan penuh. Hunyan hanya mendengus dingin. Telapak tangannya yang diselimuti energi hitam pekat dan berbenturan keras dengan serangan Senong. Benturan dahsyat itu langsung membuat Pak Tua Senong memuntahkan darah dan terpental jauh sebelum menghantam bumi. Dia sama sekali bukan tandingan Hunyan. Sekelompok orang lemah berani menghalangi klan Hun. Angan-angan yang begitu tinggi. Hunyan mencibir, lalu seketika muncul di depan Sioyan. 5 jarinya yang hitam pekat diselimuti energi mematikan, bagaikan cakar dewa kematian, menerjang dengan kecepatan kilat. Sioyan segera membentuk pertahanan Dauci di depannya. Tapi serangan itu merobek pertahanan Dauci Sioyan ketika dihantam dan langsung mengarah ke dadanya. Pakaian Sioyan langsung hancur menjadi debu ketika dihantam. Sisik naga dan armor naga kuno pionik berhasil menahan sebagian besar kekuatan serangan. Tetapi 5 luka dalam tetap tercabik di dadanya hingga darah mengalir deras sembari memuntahkan darah. Tanpa perlindungan itu, tubuhnya pasti sudah terkoyak habis. Meski terpukul hebat dan terpental jauh, Sioyan justru tersenyum dingin sembari berkata meledak. Mata Hunyan langsung dipenuhi keterkejutan. Tepat beberapa inci di hadapannya, teratai api 8 warna berputar perlahan mendekat sebelum meledak seketika. Puluhan pilar cahaya emas tua pemusnahan menyambar ke segala arah, menebus tubuh Hunyan dan melahap apapun yang disentuhnya.
Meskipun Hun Yan mengerahkan seluruh daucinya untuk pertahanan, ledakan api teratai Buddha marah yang terbentuk dari 8 api surgawi terlalu dahsyat untuk ditahan. Ledakan itu berubah menjadi lautan cahaya yang menyelimuti seluruh alam Yaudi Cakrawala. Pegunungan meleleh menjadi lautan batu cair, sementara tanah di bawahnya berubah menjadi hamparan merah membara. Sioyan segera membawa Yalau dan yang lainnya mundur sambil membentuk penghalang api teratai pemurnian iblis, sehingga mereka selamat dari gelombang kehancuran tersebut. Saat cahaya perlahan meredup, tubuh Hun Yan jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah raksasa. Asap hitam menyelimuti tubuhnya, auranya melemah drastis, dan dia jelas telah menderita luka parah. Patua Senong tertegun. Sulit dipercaya seorang doseng bintang 5 mampu melukai seorang doseng bintang 7 hingga separah itu. Wajah Sioyan sendiri pucat pasi. Serangan tadi telah menguras seluruh daucinya. Sambil menahan rasa sakit di dada, dia melemparkan api roh kehidupan kepada Patua Senong dan api bumi spiritual penyu kepada Yao Tian. Cepat pergi, ruang di sana telah robek. Di tengah ledakan, sebuah retakan ruang raksasa terbuka. Sioyan segera meminum cairan obat untuk menahan lukanya, lalu memimpin semua orang memasuki celah tersebut. Itulah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Hentikan mereka! Hun Yan meraung penuh amarah dan berusaha mengejar. Namun para ahli klan Yao yang tersisa memilih mengorbankan diri. Mereka meledakkan tubuh mereka satu demi satu demi menghalangi para ahli klan Hun. Di saat yang sama, Yao dan menahan Hun Jing menyadari Sioyan dan yang lainnya telah berhasil mencapai retakan ruang dan keluar. Senyum lega muncul di wajahnya dan mengucapkan terima kasih kepada Sioyan. Sesaat kemudian, dauci di tubuh Yao dan mencapai batasnya. Boom! Yao dan meledakkan dirinya dengan kekuatan yang tak kalah dahsyat dari teratai api 8 warna, mengguncang seluruh alam Yao dan menutup jalan pengejaran klan Hun. Ledakan penghancuran diri Yao dan berubah menjadi badai pemusnah yang menyapu seluruh alam Yao. Selain para ahli terkuat, siapapun yang tersapu langsung berubah menjadi abu. Kekuatan seorang doseng bintang 7 yang meledakkan dirinya benar-benar mampu memusnahkan dunia. Bahkan Hun Yan, Hun Jing, dan para ahli klan Hun terpaksa mundur untuk menghindari gelombang kehancuran itu. Beberapa menit kemudian, badai kehancuran akhirnya mereda. Di bawahnya terbentuk kawah raksasa sedalam puluhan ribu kaki yang dipenuhi kegelapan. Saat Hun Ya dan Hun Jing mengalihkan pandangannya ke arah pelarian Sioyan, mereka hanya melihat retakan ruang yang telah tertutup. Sioyan dan rombongannya berhasil meloloskan diri. Hun Jing mengupat dan kemudian mengambil kunci giok Dewa Kuno Tausi milik klan Yao yang tertinggal di lokasi ledakan. Hun Hunzi muncul di samping Hun Yan dan bertanya dengan muram, "Mengapa kau membiarkan Sioyan kabur?" Bocah itu memang luar biasa. Bahkan doseng bintang 7 biasa pun belum tentu mampu melepaskan serangan sekuat itu. Tidak mengherankan jika aku terluka olehnya. Hun Yan menjawab dengan wajah muram. Hun Hunzi menegaskan bahwa Sioyan tidak boleh dibiarkan lolos, terutama karena dia masih membawa giok Dewa Kuno Tausi. Namun Hun Yan tetap tenang. Menurutnya tugas utama mereka adalah menyerap kekuatan garis keturunan klan Yao. Sementara itu dia segera memerintahkan agar kabar pelarian kelompok Sioyan dikirim kepada Hun Xia dan Hun Tu, dua ahli yang berjaga di luar wilayah klan Yao. Perintahkan salah satu dari mereka untuk membunuh Sioyan. Kali ini dia tidak akan bisa lolos. Hun Jing kemudian menatap reruntuhan alam Yao dengan senyum dingin dan berkata, "Dengan memperoleh kekuatan garis keturunan klan Yao, klan Hun akan semakin kuat."
Setelah rencana kita berhasil, kepala klan Hun akan menjadi Daodi pertama dalam ribuan tahun. Saat itu seluruh benua Daoji akan berada di bawah kekuasaan klan Hun. Bahkan klan Gu hanya bisa tunduk. Hun Hunzi mengangguk dengan tatapan dingin. Seharusnya hari itu datang lebih cepat. Namun klan Xiu menghalangi langkah kita dan memaksa klan Hun membayar harga yang sangat mahal. Butuh waktu bertahun-tahun hingga kekuatan kita pulih. Jika tidak, kita tak perlu begitu mewaspadai klan Gu. Menghancurkan klan Xiu adalah keputusan yang benar. Jika mereka bergabung dengan klan Gu, mereka akan menjadi ancaman terbesar bagi klan Hun. Terlebih lagi, ada Xiao Xuan. Bahkan kepala klan Hun di masa jayanya pun mewaspadainya, ujar Hun Jing dengan suara berat. Hun Yan kemudian menelan pil pemulihan, menatap medan perang yang dipenuhi mayat, lalu berkata dingin, mulailah mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Dengan kekuatan itu, kepala klan Hun akan semakin dekat ke alam Daodi. Saat waktunya tiba, kita akan melancarkan perang besar untuk menaklukkan seluruh benua. Ratusan kilometer dari pegunungan Senong, sebuah retakan ruang terbuka. Xiaoyan dan rombongannya keluar dengan tubuh penuh luka sebelum akhirnya menghela nafas lega. Yalau segera menghampiri Xiaoyan. Luka di dada muridnya masih menganga, tetapi Xiaoyan segera mengusir energi hitam yang menggerogoti lukanya menggunakan api teratai pemurnian iblis, lalu menelan pil obat untuk mempercepat pemulihan. Sementara semua orang menatap pegunungan Senong dengan hati yang berat. Di balik pegunungan yang sunyi itu, seluruh klan Yao telah berubah menjadi lautan darah. Belasan anggota muda klan Yao berlutut sambil menangis. Sementara itu, Yao Tian dan Yao Ling menahan kesedihan mereka. Musibah ini memaksa keduanya menjadi jauh lebih dewasa. Dengan penuh rasa hormat, Yao Tian berkata, "Tuan Xiaoyan, kami tak akan pernah melupakan hutang budi ini. Jika klan Yao bangkit kembali suatu hari nanti, kami akan membalasnya meski harus mempertaruhkan nyawa." Xiaoyan menggeleng pelan dan berkata, "Kalian tidak berutang apapun kepadaku. Yang menyelamatkan kalian adalah para tetua klan Yao yang mengorbankan nyawa mereka. Tugas kalian sekarang hanyalah bertahan hidup dan membangun kembali klan Yao." Setelah merenung sejenak, Xiaoyan berkata, "Kita harus pergi ke klan Gu. Hanya mereka yang mampu menghadapi klan Hun. Jika klan Gu, klan Yan, dan klan Lei tidak segera bersatu, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti klan Yao." Xiaoyan kemudian meminta Yalau kembali ke aliansi Sky Mission untuk memperkuat pertahanan dan mengevaluasi orang-orang penting secara diam-diam. Patua Senong memutuskan ikut ke aliansi Sky Mission agar terhindar dari pengejaran klan Hun. Sementara Yao Tian dan Yao Ling akan menemani Xiaoyan ke klan Gu sebagai saksi kehancuran klan Yao. Saat semua orang persiapan selesai, Xiaoyan hendak berangkat. Namun wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke sebuah gunung di kejauhan. Di sana berdiri seorang pria bertubuh tinggi yang memanggul pedang merah darah raksasa. Matanya yang merah menyala memancarkan aura haus darah yang mengerikan. Pria itu menyeringai tipis dan berkata, "Sepertinya aku ketahuan. Seseorang dari klan Hun." Tatapan Xiaoyan langsung dipenuhi keterkejutan. Diikuti wajah Yalau dan yang lainnya berubah drastis. Patua Senong berkata dengan nada berat, "Dia adalah Hunza, salah satu dari 4 satwa iblis klan Hun. Kekuatannya sebanding dengan Hun Yan dan Hun Jing. Klan Hun benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan klan Yao." Dalam sekejap, Hunza muncul di langit di atas mereka. Dengan senyum dingin dia menatap Xiaoyan. "Jadi kau Xiaoyan, ku dengar bahkan Hun Yan terluka di tanganmu. Klan Xiu memang luar biasa. Untungnya klan Hun memusnahkan klanmu sejak awal. Jika tidak, dunia ini pasti sudah berbeda."
Mata Sioyan mengerutkan kening. Dia dapat merasakan aura haus darah dan niat membunuh yang mengerikan dari tubuh Hunsha. Yalao bertanya dengan suara pelan, "Apa yang harus kita lakukan?" "Guru bawa semua orang pergi. Aku akan menahannya," ujar Sioyan yang membuat semua orang langsung tertegun. Sioyan kemudian mengeluarkan pil misterius tingkat 9. Energi dahsyat memancar dari pil itu, membuat Yalao memahami rencana muridnya. Namun dia juga tahu pil tersebut akan memberikan beban besar dan kerusakan parah pada tubuh Sioyan jika digunakan dalam pertempuran. Setelah terdiam sejenak, Yalao menyerahkan sepotong batu giok kepada Sioyan dan berkata, "Jika berhasil lolos, hancurkan batu giok ini. Aku akan segera mengetahuinya." "Hendak kemana kalian?" ujar Hunsha langsung mengayunkan pedang hantu berdarahnya. Energi pedang raksasa sepanjang puluhan ribu kaki membelah langit dan melesat ke arah rombongan Yalao. Tapi sebelum serangan itu mengenai mereka, Sioyan muncul di depan mereka. Dia menyilangkan kedua lengannya dan menahan tebasan tersebut secara langsung. Boom! Benturan dahsyat tersebut menghantam Sioyan hingga terhempas ke pegunungan dengan keras. Gunung-gunung runtuh, bebatuan raksasa berguguran, dan suara ledakan mengguncang seluruh wilayah. Berkat pengorbanan Sioyan, Yalao dan rombongannya berhasil mempercepat pelarian dan segera menghilang di balik cakrawala. Hunsha hanya melirik mereka sekilas sebelum tersenyum dingin dan berkata, "Biarkan mereka pergi. Menangkapmu saja sudah lebih dari cukup." Tatapannya kemudian tertuju pada pil misterius tingkat 9 di tangan Sioyan. Keserakahannya langsung memenuhi matanya. "Serahkan pil itu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika menolak, aku akan mencabut jiwa dan membakarnya selama ratusan tahun." Sioyan berjuang bangkit hanya mencibir. Dia menghancurkan botol giok di tangannya, menangkap pil yang hendak melarikan diri, lalu langsung menelan pil tersebut. Boom! Dalam sekejap, pakaian Sioyan berubah menjadi abu. Sisik naga menyelimuti tubuhnya, sementara energi yang luar biasa dahsyat meledak dari dalam tubuhnya seperti banjir yang tak terbendung. Energi itu bahkan memadat menjadi baju zirah di sekeliling tubuhnya. Namun kekuatan pil tersebut terlalu ganas. Tubuh Sioyan terasa seolah-olah dihantam ribuan naga yang mengamuk. Energi liar merusak setiap bagian tubuhnya hingga bahkan kekuatan spiritual alam surgawi miliknya hampir kehilangan kendali. Raungan dahsyat bergema dari dalam tubuhnya, mengguncang langit dan meruntuhkan pegunungan di sekitarnya. Hunsha hanya tertawa mengejek dan berkata sembari berjalan selangkah demi selangkah, dipenuhi aura dominasi di cakrawala. Menelan pil misterius tingkat 9 tanpa bantuan untuk memurnikan energinya, sama saja dengan bunuh diri. Aku sudah memberimu kesempatan hidup, tetapi kau sendiri yang memilih jalan kematian. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan Sioyan. Pisau besar berwarna darah di tangannya mengeluarkan suara wush saat diayunkan merobek udara dan menebas leher Sioyan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan.